الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Dialah Allah Tuhan yang mengurus, yang mengatur urusan yang ada di langit dan di bumi, begitupun yang ada di antara keduanya. Sembahlah Dia dan beribadahlah kepadanya. Wastabir li ibadatih, dan bersabarlah kamu dalam beribadah itu. Apakah kamu menemukan ada sosok yang serupa dengannya? Surat Maryam, surat ke-19 ayat 65. Di surat Toha 132 Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah di dalamnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu rezeki, bahkan kamilah yang memberi kalian rezeki. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang mulia, pertama mohon izin Ustaz Abu Fadil, mana beliau? Di mana posisi beliau? Oh, menyuruh. Mohon izin sebentar. Dapat tugas sebentar Ustaz. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah. Betul ini, mudah-mudahan ya masih ada harapan untuk puasa besok hari. Mudah-mudahan bagi yang memulai puasa pada hari Ahad. Tapi kalau sudah puasa hari Sabtu, tidak ada lagi peluang karena sudah hari ke-30 di hari ini. Kita ingin mentadaburi satu hadis Nabi, hadis sahih dalam Sahih Ibnu Hibban. Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ditentukan oleh ujungnya. Amal kita ditentukan oleh akhirnya, endingnya. Kita mendengar dan akrab dengan hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amal ditentukan oleh niatnya. Itu di awalnya. Tapi juga ada hadis Nabi dalam redaksi yang berbeda, dalam Sahih Bukhari, dalam Muslim juga ada, tapi ini lafaz dalam hadis Ibnu Hibban. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh setiap amal ditentukan oleh ujungnya. Apa Ibu yang mulia, itu kita mafhum lah. Kalau tadi solat subuh lalu tiba-tiba rakaat kedua batal, ya diulang lagi dari awal. Kalau kita solat zuhur di rakaat terakhir enggak sampai selesai salam, ya ulang lagi dari awal. Tapi ada hal lain dari hadis ini. Ada banyak pelajaran di situ. Lafaznya pendek, sederhana, tapi isinya tidaklah sederhana yang kita bayangkan. Ini terkait dengan hubungan kita bersama Allah. Bukan di sini, tapi nanti di sana. Hubungan, relasi kita bersama Allah nanti pada hari kiamat. Apakah kita menjadi orang beriman atau tidak? Tidak ditentukan oleh kita hari ini, kita kemarin, kita sebulan yang lalu. Tapi ditentukan oleh apa status kita ketika menghadap Allah. Berimankah dengan husnul khatimah, atau wal'iyadu billah berada dalam keadaan kafir, syirik, lalu kemudian su'ul khatimah. Kalau kita kemudian ya wal'iyadu billah dalam kondisi su'ul khatimah, amal-amal ini menjadi sia-sia. Puasa kita sia-sia, sedekah kita sia-sia, Amal soleh itu menjadi sia-sia kalau su'ul khatimah. Dan kalau kita
menjadi dipanggil dalam saat berhusnul khatimah, sekecil apapun amal kita, itu menjadi sangat berharga. Dalam perang Uhud, Bapak Ibu yang mulia, ada dua peristiwa yang sepertinya kalau kita fikirkan sederhana, itu paradoks, bertentangan. Dengan dua orang, satu namanya Usairim dan satu lagi namanya Quzman. Siapa Usairim? Itu orang yang husnul khatimah, berasal dari Yathrib, Madinah. Ketika orang-orang Yathrib dari Madinah pergi berhaji ke Mekah, ini belum Nabi berhijrah, hajinya masih haji jahiliyah. 11 orang, di tahun ke-11 itu beberapa orang masuk Islam, lalu mereka pulang, dan setelah mereka pulang mulai berdakwah dari satu pintu ke pintu yang lain, satu rumah ke rumah yang lain. Termasuk yang sudah diajak berdakwah ini masuk Islam adalah Usairim, tapi tidak masuk Islam juga. Bahkan tahun ke-12, ya, rombongan perwakilan dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam dan mereka berbaiat kepada Nabi. Dan Usairim diajak masuk Islam, berdakwah, masuk Islam, bertauhid, tetap tidak mau. Begitupun Nabi sudah hijrah pun belum masuk Islam. Tahun pertama belum masuk Islam saat berhijrah. Bahkan ketika sudah di perang Uhud tahun kedua tidak juga masuk Islam. Dan sehari sebelum perang Uhud belum juga masuk Islam. Tapi Masya Allah, perang Uhud selesai dan sahabat melihat-lihat siapa di antara mereka yang sudah gugur dan siapa yang terluka. Di antara yang terluka parah itu ditemukanlah namanya Usairim. Alasta Usairim, bukankah kamu adalah Usairim? Ya, kenapa memangnya? Kamu kan sejak dari awal diajak masuk Islam tidak mau. Bertahun-tahun sahabat-sahabatmu untuk mengajakmu masuk Islam tidak mau. Tapi sekarang kenapa kamu terluka dan berada dalam barisan kaum muslimin? Apakah kamu ikut berperang karena membela sukumu, kabilahmu, nasionalismemu, gitu ya? Atau laqad aslamta, karena kamu sudah Islam? Kata dia, laqad aslamtu. Cerita ini sampai kepada Nabi. Kata Nabi, huwa fil jannati in sadaq. Dia masuk surga kalau dia jujur. Tidak ada amal sebelumnya. Belum salat, belum puasa, belum berinfak, belum berhaji. Masuk Islam lalu pergi berperang. Kata Nabi, huwa fil jannah. Sebaliknya ada Quzman. Di perang yang sama. Lama sudah masuk Islam, sudah banyak amalnya dan berkali-kali ikut berperang bersama Nabi. Diriwayatkan dalam kondisi perang sudah usai beliau terluka. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil pisaunya dan kemudian bunuh diri. Di hadis Bukhari bahkan saya baca, dia tegakkan pedangnya, ini pemegangnya itu di sini. Lalu di sinilah ujung pedangnya itu, lalu dia adu dengan pusarnya. Bunuh diri. Dan Nabi sebelum berperang mengatakan kepada sahabat, huwa min ahlin nar, laki-laki ini nanti menjadi penghuni neraka. Sehingga ada sahabat yang pengen tahu kenapa orang ini ditakdirkan atau divonis menjadi penghuni neraka. Ternyata dia tidak tahan, tidak bersabar dengan lukanya dan kemudian bunuh diri. Apa Ibu yang mulia, innamal a'malu bil khawatim. Amal kita ditentukan oleh nanti ujungnya saat kita dipanggil oleh Allah. Hadis ini oleh para ulama mengajari kita beberapa ibrah, pelajaran. Pertama, ini adalah dorongan untuk terus beramal soleh. Kita nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Itulah juga kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau sudah selesai kita merenungkan ayat tentang puasa, la'allakum tattaqun. Ini berikutnya yang kita renungkan. Bukan sekadar agar kamu bertakwa, tapi bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bekerja keraslah memastikan diri kita tidaklah meninggal kecuali dalam keadaan berislam, husnul khatimah. Jadi yang pertama, ini dorongan untuk terus beramal soleh. Jangan sampai ada yang langsung lelah, langsung cuti dari solat, cuti ke masjid, cuti dari sedekah, jangan.
Karena kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Dan yang menentukan status kita di hadapan Allah nanti saat kita detik-detik terakhir nyawa berpisah dengan badan. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, segeralah bertaubat. Kenapa? Bagi Allah tidak masalah masa lalu kita itu. Sehitam apapun, sekelabu apapun. Baru 40 tahun mulai belajar ngaji, baru 50 tahun mulai menutup aurat, ya, baru mulai belajar solat, enggak masalah. Dan Allah sangat bergembira kalau kita bertobat. Masya Allah. Senang sekali Allah, walau dosa kita sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai, asal datang kepada Allah dan tidak menyekutukannya, itu Allah terima. Bahkan Nabi katakan alaihi salatu wassalam, lallahu asyaddu farhan, lallahi asyaddi farhan, sungguh Allah sangat gembira menerima taubat hambanya, melebihi gembiranya orang yang berjalan dengan kendaraan unta atau kudanya, lalu dia terdampar di padang pasir, lalu istirahat, dan kemudian dia sampai kemudian ia menyandar dan tertidur. Saat tertidur, untanya kabur, bekalnya dibawa sama untanya. Padang pasir itu menakutkan, karena itu sarang penyamun, banyak di situ binatang buas. Dan mau ke mana padang pasir? Sehingga orang ini sangat cemas, khawatir. Ya sudah, berarti siap-siap menunggu keadaan terburuk. Ya sudah, matilah di sini. Dalam saat-saat hampir dia putus asa itu, ya lelah, istirahat, makan, tiba-tiba untanya itu datang saat dia terbangun dari tidurnya. Saking gembiranya, apa kata dia? Allahumma anta abdi, ya Allah, engkaulah hambaku, wa ana rabbuka, dan akulah Tuhanmu. Benar apa salah? Benar apa salah seharusnya? Salah. Harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abdu, ya Tuhan Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Tapi saking gembiranya, kadang-kadang orang dalam keadaan sangat gembira itu salah berucap. Saking gembiranya, enggak bisa mengontrol. Kata Allah, ini orang melakukan ucapan seperti ini, Nabi katakan itu saking gembiranya. Dan kata Nabi, Allah lebih gembira dibandingkan dengan gembiranya orang yang tersesat, ditinggalkan oleh kendaraannya, ditinggalkan oleh bekalnya sudah dibawa oleh kendaraannya, dan di tengah-tengah ancaman kalau kita datang bertaubat kepadanya. Ini hari-hari luar biasa. Bukan lagi hari-hari, ini jam-jam yang luar biasa. Mungkin kemarin belum maksimal taubat kita. Mungkin 2-3 hari yang lalu masih belum maksimal taubat kita. Ini mumpung sebelum terbenam matahari, ini harga yang sangat mahal di bulan Ramadan. Yang ketiga, pelajarannya adalah orang-orang yang beriman itu oleh Allah itu istimewa sekali. Siapa sih kita ini dibandingkan Allah? Siapa sih kita ini? Ya, butiran debu. Ya, berapa sih ketaatan dan kesolehan kita? Sangat jauh dibandingkan dengan orang-orang soleh sebelum kita, apalagi orang-orang yang dekat di sisi Allah, yang 70.000 setiap hari bertawaf di Baitul Ma'mur, para malaikat. Tapi Allah gembira kalau kita datang bertaubat kepadanya. Siapa kita ini? Begitu besarnya karunia Allah kepada kita. Yang terakhir, yang keempat, ini adalah anjuran, bimbingan agar tidak ada di antara kita ini yang ditimpa penyakit ghurur. Ghurur, GR, bangga dengan amalnya. Karena ujungnya apa? Innamal a'malu bil khawatim. Teruslah beramal. Tapi amal-amal soleh itu berharga kalau nanti kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Beramallah, karena amal itu menyelamatkan kehidupan kita. Amal soleh itu membantu kita. Bukan hanya urusan akhirat, sorga dan neraka, bukan. Amal soleh itu berguna di dunia. Abu Hurairah mengatakan, radhiyallahu anhu, ketika ada orang-orang miskin datang, lalu kemudian
cari solusi bagaimana sih agar rezeki itu lebih lapang. Kata beliau, iqra'ul Qur'ana fi buyutikum, bacalah Quran di rumah-rumah kalian. Amal soleh. Kenapa? Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an, karena di rumah-rumah yang dibacakan Quran, yakthuru khairuhu, pertama banyak sekali kebaikannya. Suaminya jadi baik, isteri jadi baik, anak-anak jadi baik, cucu jadi baik, dan alat-alat yang ada di rumah tangga itu mendatangkan kebaikan. Wa yaqillu syarruhu, dan sedikit sekali keburukannya. Sedikit keburukannya. Taqrabuhul malaikah, dan rumah itu diincar oleh malaikat. Malaikat suka di sana sehingga rumah jadi tenang, jadi damai, jadi aman. Wa tahjuruhu syayatin, dan setan menjauh dari rumah-rumah seperti itu. Dan yang kelima, apa gunanya amal soleh itu? Wa yuwassa'u li ahlihi, Allah lapangkan rezeki para penghuninya. Tapi sebaliknya, jika di rumah-rumah kita enggak dibaca Quran, jadi enggak ada kesolehan di situ, yakthuru syarruhu, banyak keburukannya, wa yaqillu khairuhu, sedikit sekali kebaikannya, tahjuruhu al-malaikah, ditinggalkan oleh malaikat, wa takrubuhu syayatin, setan pengen menetap dan tinggal di situ, wa yudayyaqu li ahlihi, dan disempitkan rezeki para penghuninya. Makanya kita terpacu untuk beramal soleh, karena amal soleh itu berguna di muka bumi. Dawau mardakum bisadaqah, kata Nabi. Obatlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sudah bawa ke sini, bawa ke Bukit Tinggi, bawa ke Padang, sampai mungkin sudah ke Cipto, sampai mungkin sudah ke Malaysia, sampai mungkin Malaka, belum juga sembuh. Coba ambil obat ini. Bersedekahlah sebagai obat bagi orang-orang sakit di antara kalian. Dan sebaliknya, dosa bukan hanya urusannya nanti di neraka, enggak, bukan hanya akhirat. Dosa itu berpengaruh di sini. Sehingga Nabi katakan, inna rajula la yuhramuz rizqu bidhanbin yaktasibu. Seorang laki-laki boleh jadi terhalang mendapatkan sesuap nasi gara-gara dosa yang dia lakukan. Mari Pak Ibu yang mulia, Ramadan usai tapi kesolehan tak boleh usai. Ramadan pergi tapi ya sudah kita tinggalkan kejahatan, maksiat dan dosa, saatnya terus meninggalkan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.